Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Pada tutorial kali ini, saya akan membahas tentang sebuah contoh soal untuk tes admin karyawan di Microsoft Excel. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita simak tutorial ini dari awal hingga tuntas. Namun, sebelum kita lanjutkan tutorial ini, ada baiknya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe, serta share ke media sosial yang teman-teman gunakan, agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita bahas bagaimana cara menyelesaikan contoh soal untuk tes admin karyawan di Microsoft Excel. Nah, di sini terdapat sebuah contoh tabel laporan, yaitu laporan kerja PT Lethal Komputer per 31 Desember 2024. Nah, di sini untuk poin pertama kita akan menghitung TMT kerja karyawan ya. Nah, TMT kerja didapatkan dari hasil pengurangan tanggal pembuatan laporan dikurang tanggal masuk kerja ya, tanggal pendaftaran pertama kali karyawan tersebut kerja, kemudian dibagi asumsi lama kerja dalam 1 tahun, yaitu 364 hari. Jadi caranya kita ketik langsung sama dengan, kemudian buka kurung, sorot tanggal pembuatan, kemudian dikurang, kemudian lagi kita sorot tanggal masuknya, tanggal masuk kerja karyawan tersebut, dan tutup kurung. Selanjutnya dibagi 364 hari kerja. Kalau sudah enter, maka di sini didapatkan nilai seperti ini. Nah, ini kita ubah terlebih dahulu data tersebut menjadi format tahun ya. Jadi di sini akan tampil teks dengan kata tahun ya. Caranya kita blok dulu semuanya seperti ini. Kemudian buka format cell, pilih custom. Nah, di sini pada posisi custom kita ketik seperti ini. Kutip 2. Ya, di sini kita ketik tahun. Kalau sudah tutup kurung enter. Kutip 2 tutup ya. Kalau sudah enter. Nah, di sini akan didapatkan hasilnya yaitu 5 tahun. Sebenarnya ini bukan 5 tahun ya. Ini adalah jumlah tahun dan bulan. Karena di sini belum menggunakan desimal ya. Jadi kita tambahkan bilangan desimal seperti ini. Nah, jadi akan didapatkan jumlah totalnya itu 4 tahun 7 bulan ya. Nah, untuk data yang lainnya kita bisa copy paste. Namun di sini jika teman-teman langsung copy paste seperti ini, data yang didapatkan masih seperti yang teman-teman lihat ya. Jadi artinya kita belum bisa mengkopinya. Kenapa? Karena di sini terdapat satu data yang bersifat relatif. Jadi ketika kita copy ke bawah, ini akan berubah ya. Nah, seperti teman-teman lihat di sini ada posisi B2 ya. B2. Kemudian ketika kita copy berikutnya, di sini berubah menjadi B3. Artinya data ini akan terus berubah ya. Nah, jadi agar data ini bisa kita copy, maka di sini harus kita ubah terlebih dahulu dari posisi data relatif menjadi data absolut. Nah, caranya di sini kita ulangi kembali rumusnya. Ketik sama dengan, kemudian buka kurung, sorot tanggal pembuatan laporan. Nah, kemudian tekan tombol F4 untuk mengunci data. Artinya kita akan merubah sel tersebut dari sel relatif menjadi sel absolut ya. Kemudian lanjutkan lagi seperti tadi, dikurang tanggal masuk, tutup kurung, dan dibagi 364 hari kerja. Kalau sudah enter, maka di sini didapatkan hasil seperti tadi. Dan kali ini kita bisa mengcopy paste data hasil rumus kita tadi ya. Nah, ini untuk menghitung TMT kerja. Kemudian kita akan mencari wilayah kerja karyawan tersebut. Nah, di sini terdapat keterangan bahwa wilayah kerja didapatkan berdasarkan ID karyawan, ya. Di mana kita dapatkan jika ID karyawan kodenya seperti ini, maka datanya akan diambil di sini, ya. Nah, seperti teman-teman lihat, di sini terdapat satu tabel bantu yang berbentuk vertikal, ya. Vertikal maksudnya judulnya di atas, baca tabelnya atau baca datanya ke bawah. Berarti ini adalah tabel vertikal. Nah, kalau kita memiliki tabel vertikal, silakan teman-teman gunakan rumus VLOOKUP. Caranya, ketik sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung. Nah, kita ambil seperti ini. Di sini ada kode, ya. Di sini ada kode yaitu 001. Di sini juga ada kode 001. Nah, kita coba langsung sorot seperti ini. Kemudian koma. Berikutnya kita blok table array, yaitu tabel bantu di sini tadi. Kalau sudah, koma kembali. Berikutnya di sini tentukan
posisi kolom yang akan diambil. Nah, kita akan mengambil kolom posisi yang kedua, yaitu kode wilayah. Maka di sini silakan teman-teman ketik 2. Dan terakhir, di sini ada keterangan true atau false ya. Nah, di sini kita pilih false. Ini adalah data yang pasti ya. Kalau true bisa pasti, bisa mendekati ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah enter, maka di sini didapatkan hasilnya N per A. Nah, kenapa N per A? Karena posisi kode yang kita ambil ini berada pada posisi kanan. Artinya data yang kita sorot tadi ini masih kurang ya. Karena di sini harus kita tambah satu rumus lagi, yaitu rumus fungsi rumus fungsi right. Di mana rumus fungsi right itu adalah mengambil data yang dihitung dari posisi kanan. Jadi teman-teman langsung saja modifikasi seperti ini. Rumusnya tambah rumus right, kemudian buka kurung, sorot data sudah, dan di sini kita kasih koma 3. Nah, kenapa koma 3? Karena data yang akan kita ambil berada pada posisi 3 karakter dari kanan ya. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita enter, maka didapatkanlah hasil seperti yang teman-teman lihat ya. Dan ini jika teman-teman ingin mengcopy rumus tersebut sama seperti TMT kerja tadi, yaitu tabel bantu ini atau tabel yang vertikal ini tadi kita jadikan dari tabel relatif menjadi tabel absolut ya. Nah, caranya di sini kita blok aja, atau bisa teman-teman ulangi seperti ini ya. Kalau sudah diblok seperti ini, langsung saja tekan tombol F4. Apabila di sini sudah terdapat kode dolar seperti ini, artinya tabel tersebut sudah dikunci atau sudah berubah menjadi tabel absolut. Kalau sudah enter. Nah, untuk yang lainnya teman-teman tinggal copy paste seperti ini, maka didapatkanlah hasil dari semuanya ya. Selanjutnya kita akan mengisi posisi kolom jenis barang. Nah, jenis barang ini didapatkan berdasarkan ketentuan narasi soal, yaitu jenis barang diisi berdasarkan data pada tabel jenis barang. Nah, seperti teman-teman lihat, ini datanya horizontal ya. Horizontal, di sini judulnya, di sini data ya. Jadi untuk mendapatkan hasil di sini kita akan menggunakan rumus yaitu HLOOKUP ya. Karena tabel yang kita ambil ini adalah berdasarkan tabel horizontal ya. Jadi langsung saja teman-teman ketik sama dengan HLOOKUP, buka kurung, kemudian lookup value-nya kita pilih wilayah kerja karena di sini terdapat wilayah kerja ya, kemudian koma dan blok semua table array di sini. Selanjutnya jangan lupa tekan F4. Tujuannya agar nanti tabel ini sudah terkunci atau berubah sudah menjadi tabel absolut dan bisa kita copy langsung ya. Selanjutnya koma 2. Nah, kenapa koma 2? Karena data yang akan kita ambil berada pada baris kedua ya. Dan jangan lupa ketik koma false ya. Nah, ini data pasti. Kalau sudah tutup kurung enter, maka didapatkanlah di sini jenis barang berdasarkan wilayah kerja ya. Nah, kalau sudah untuk hasil yang lainnya teman-teman tinggal copy paste seperti ini, maka didapatkanlah hasil pada kolom jenis barang ya. Selanjutnya untuk mengisi kolom target penjualan. Nah, di sini terdapat narasi ya, yaitu target penjualan akan disesuaikan dengan ketentuan dengan tahun kerja, yaitu jika lebih besar atau sama dengan 3 tahun, maka targetnya adalah 20 unit. Kemudian jika lebih besar atau sama dengan 5 tahun ya, berarti 40 unit ya. Dan selain itu jumlahnya 60 unit. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus if ya. Rumus if dengan ketentuan lama tahun kerja ini kita ambil di TMT kerja ya. Nah, caranya kita akan menghitung dari nilai terbesar ke posisi terkecil ya. Caranya kita gunakan rumus fungsi if, yaitu jika, kemudian kita sorot TMT kerja karena ini berdasarkan tahun kerja ya. Di sini ya. Kemudian ketik lebih besar atau sama dengan 8 tahun ya. Ketik 8. Maka hasilnya adalah 60 ya. Kita ketik 60. Nah, ini pertama. Untuk yang berikutnya teman-teman bisa copy kembali seperti ini ya. Kita copy paste aja seperti ini, koma if lagi, kemudian di sini kita buat lebih besar atau sama dengan 5 tahun ya. 5 tahun hasilnya yaitu targetnya 40 unit ya.
Nah, selain itu targetnya hanya 20 unit. Kalau sudah tutup kurung enter. Nah, di sini teman-teman langsung saja jawab yes. Kenapa? Karena kita kurang tanda kurungnya satu ya. Yes. Kalau sudah langsung ditambahkan secara otomatis. Nah, untuk tabel yang lainnya, untuk posisi baris berikutnya kita tinggal copy paste seperti ini. Maka didapatkanlah target dari penjualan di setiap masing-masing karyawan tadi ya. Nah, demikian untuk posisi tabel laporan yang pertama. Nah, bagaimana untuk mengerjakan laporan yang kedua? Di sini saya sudah siapkan contoh laporan kerja untuk yang kedua, yaitu laporan kerja PT Lethal Komputer per 31 Desember. Nah, di sini kelanjutan dari laporan yang pertama tadi ya. Untuk poin pertama, di sini ada kolom ya, karyawan, TMT kerja, kemudian target penjualan dan sebagainya. Nah, untuk untuk kolom karyawan. Nah, di sini ada keterangan. Kolom karyawan dan TMT kerja diambil dari posisi sheet 1, yaitu kolom seperti ini, kolom nama karyawan ya, dan TMT kerja seperti ini. Ya. Nah, jadi untuk mengambil data di kolom lain atau di sheet lain ya, kita tinggal ketik sama dengan kemudian klik karyawan. Kalau sudah enter, maka secara otomatis data tersebut akan dipindahkan ke tabel laporan 2 ya. Jadi data yang ada di laporan 1 tadi langsung dipindahkan ke laporan kedua ini ya. Nah, untuk yang lainnya teman-teman tinggal copy paste. Selesai ya. Kita buat rata kiri. Selanjutnya untuk TMT kerja kita juga tinggal ketik sama dengan praktis ya. Ketik sama dengan sorot TMT kerja. Kalau sudah enter, nah, yang lainnya kita tinggal copy paste seperti ini. Selesai ya. Jadi dua kolom yang pertama sudah selesai kita kerjakan. Berikutnya kita masuk ke posisi gaji pokok ya. Nah, untuk gaji pokok di sini ada ketentuan ya, keterangannya yaitu gaji pokok diisi berdasarkan ketentuan pada tahun ya, ketentuan tahun pada tabel 1. Ya, jadi saya ulangi. Gaji pokok diisi berdasarkan ketentuan tahun pada tabel 1. Maksudnya, di sini ada ketentuan ya. Seperti teman-teman lihat, ini lebih kecil. Ini sekitar 2 sampai 4 tahun sekian gajinya. Kemudian jika TMT-nya 5 sampai 7 tahun sekian dan lebih dari 8 tahun sekian hasilnya. Nah, jadi di sini kita akan gunakan rumus fungsi if ya. Nah, caranya ketik sama dengan if ya, jika buka kurung sorot data pertama, jika yang pertama ini ya lebih besar atau sama dengan 8 tahun seperti ini, maka gajinya adalah 4.500.000 ya. Kita tekan tombol F4 agar datanya bisa kita kunci ya, kita ubah menjadi absolut. Ini yang pertama. Kemudian untuk yang lainnya kita tinggal copy paste seperti ini. Ctrl C, Ctrl V ya. Nah, berikutnya untuk yang kedua. Ini ketentuannya adalah lebih besar atau sama dengan 5 ya. Kita ambil patokan yang terakhir ini 5 ya, maka gajinya adalah 3.500.000. Tekan tombol F4. Berikutnya kembali tekan Ctrl V untuk pastein tadi ya. Nah, di sini kita akan ambil patokan lebih besar atau sama dengan 2 ya. Nah, kalau sudah hasilnya kita sorot ini dan tekan tombol F4. Untuk hasil akhir atau value if false yang terakhir, kita ambil di posisi data yang lebih kecil dari 2 tahun ini ya. Nah, jangan lupa tekan tombol F4 untuk mengunci data. Kemudian tutup kurung. 1, 2, 3 ya, 3 ya. If-nya ada 3. 1, 2, 3 berarti tutup kurungnya juga 3 ya. Kalau sudah enter, maka di sini akan didapatkan hasil dari gaji ya, yaitu jika TMT-nya tadi di atas 4 ya, 4 tahun, di atas 2 tahun ya, lebih besar atau sama dengan 2 tahun ya, maka gajinya 2.500.000. Nah, untuk yang lainnya kita tinggal copy paste seperti ini. Selesai untuk kolom gaji ya. Nah, berikutnya bagaimana untuk mengisi total penjualan ya, untuk mengisi kolom total penjualan.
Mari kita baca keterangan soalnya, yaitu total penjualan didapat dari target penjualan dikali daftar harga pada tabel 2. Jadi kita akan mengalihkan tabel yang ada di tabel 2 ini, data yang ada di tabel 2 ini dengan data target penjualan ya. Jadi harga ini akan dikalikan target penjualan. Nah, caranya bagaimana? Di sini, karena di sini tabel 2 ini berbentuk horizontal, maka kembali kita gunakan rumus HLOOKUP ya. Silakan teman-teman ketik HLOOKUP. Nah, untuk lookup value-nya ya, untuk lookup value kita ambil posisi jenis barangnya di laporan 1 ya, yaitu di kolom ini. Nah, ya, kalau sudah koma, kita kembali ke laporan 2. Ya, di sini kita hapus dulu seperti ini. Nah, kita hapus dulu. Ini untuk kode pertama, kemudian kita blok tabel bantu seperti ini. Ya. Kalau sudah koma, ketik 2. Karena data yang akan diambil berada pada baris kedua, ya. Kalau sudah koma, false ya. Kita akan ambil data yang pasti. Kalau sudah tutup kurung dan terakhir baru dikali target penjualan. Nah, kalau sudah enter, maka di sini akan didapatkan hasil dari total penjualan ya, yaitu seperti teman-teman lihat hasilnya. Nah, untuk yang lainnya kita tinggal copy paste. Namun sebelum teman-teman copy paste, ingat ya, kita edit terlebih dahulu. Data ini tadi belum kita kunci. Nah, ya. Jadi kita tekan F4 dulu. Kalau sudah enter, selanjutnya baru kita copy paste seperti yang teman-teman lihat. Maka secara otomatis akan didapatkan hasil dari total penjualan ya. Selanjutnya kita akan mengisi kolom bonus ya. Nah, untuk bonus ketentuannya seperti teman-teman lihat pada keterangan, yaitu bonus didapat dari ketentuan pada tabel 3 sesuai dengan total penjualan. Nah, maksudnya bonus akan didapatkan dengan ketentuan jika penjualannya melebihi dari 75 juta, maka akan mendapatkan bonus 2.500.000. Jika penjualannya lebih dari 50 juta, akan mendapatkan bonus 1.500.000. Selain itu, hanya mendapatkan bonus 1 juta ya. Nah, bagaimana cara pengetikan rumusnya ya? Langsung saja kita ketik sama dengan ini, kita akan menggunakan rumus fungsi if ya. Sama seperti total penjualan tadi. Kita gunakan rumus fungsi if, kemudian buka kurung, kita sorot data yang pertama. Nih ya. Jika total penjualan lebih besar atau sama dengan 75 juta, kita tekan F4 ya, maka bonusnya adalah 2.500.000. Tekan tombol F4, kita kunci ya. Nah, ini pertama. Nah, untuk yang berikutnya kita copy kembali ya, copy paste, koma, Ctrl V. Kembali kita sorot untuk yang kedua, yaitu 50 juta, maka hasilnya bonusnya yaitu 1.500.000. Nah, ini kita kunci dulu ya, tekan tombol F4. Oke. Nah, terakhir pengecualiannya atau value if false-nya adalah 1 juta. Tekan tombol F4 kembali. Nah, kalau sudah tutup kurung 2 kali karena if-nya ada 2 ya. Kalau sudah enter, maka di sini didapatkan bonus dari total penjualan ya. Nah, untuk yang lainnya kita tinggal copy paste sama seperti yang sebelumnya ya. Nah, maka didapatkanlah hasil dari bonus ya. Selanjutnya kita akan mengisi kolom jumlah ya. Jumlah didapat dari hasil penjumlahan gaji pokok ditambah bonus. Jadi jumlah di sini kita dapatkan dari hasil penjumlahan gaji pokok ditambah bonus. Nah, caranya di sini saya akan menjelaskan sedikit tips and trick ya, yaitu bagaimana cara menjalankan rumusnya lebih simpel tanpa harus mengcopy satu-satu. Ya, caranya kita blok terlebih dahulu tabel seperti ini. Nah, ini khusus untuk kolom jumlah ya, saya praktekkan. Teman-teman bisa gunakan rumus seperti ini. Blok tabelnya. Kalau sudah, ketik sama dengan, selanjutnya ketik sorot gaji pokok ditambah sorot bonus. Nah, kalau sudah, teman-teman tekan tombol CTRL plus enter, maka akan didapatkan hasil dari seluruhnya ya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi copy paste satu persatu.
teman-teman tinggal blok terlebih dahulu. Ya, saya ulangi. Blok terlebih dahulu data seperti ini tabelnya. Kalau sudah ketik rumus sama dengan gaji pokok ditambah bonus. Kalau sudah, tekan Ctrl Enter. Maka akan didapatkan hasilnya secara serentak, ya. Nah, demikian juga untuk potongan, ya. Potongan didapat dari potongan jasa, ya, didapat dari potongan jumlah dikali 5%, ya. Jadi di sini kita akan cari rumus perkalian, ya, kita akan mengkalikan jumlah ini dikali 5%, ya. Ini potongan pajaknya, ya. Kita ketik sama dengan sorot jumlah dikali ketik 5%. Kalau sudah, langsung tekan CTRL plus Enter. Maka akan didapatkan hasilnya secara serentak, yaitu hasil dari jumlah dikali 5% tadi, ya. Nah, ini untuk potongan jasa. Dan terakhir, untuk gaji bersih, teman-teman bisa cari berdasarkan hasil pengurangan jumlah dikurang potongan jasa, ya. Nah, di sini kembali kita gunakan rumus seperti tadi. Kita blok dulu. Kalau sudah, ketik rumusnya, yaitu jumlah dikurang potongan jasa. Kalau sudah, tekan CTRL plus Enter. Maka secara otomatis akan didapatkanlah gaji bersih dari setiap karyawan kita, ya. Nah, ini untuk mengisi posisi data di setiap kolom-kolom ini, ya. Nah, bagaimana untuk menghitung nilai akhir di sini? Di sini ada beberapa pilihan lagi, ada beberapa data lagi yang akan kita cari, yaitu jumlah, kemudian nilai tertinggi, terendah, ya, dan nilai rata-rata. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan rumus statistik, yaitu teman-teman langsung sorot aja di sini. Ini ada sum untuk menghitung jumlah total, kita tinggal klik. Kemudian ini sudah terblok otomatis, kemudian enter. Nah, ini untuk jumlah total. Untuk nilai terendah, kita gunakan min. Nah, di sini kita perbaiki sedikit karena jumlah tidak ikut, ya. Kita blok seperti ini. Kalau sudah, enter. Nah, demikian juga untuk nilai terendah. Kita tinggal klik, nilai tertinggi maksudnya. Kita tinggal pilih max dan modif sedikit seperti ini. Nah, ya, kalau sudah, enter. Dan terakhir untuk rata-rata, kita pilih average, ya. Kalau sudah, blok seperti ini. Kalau sudah, enter. Nah, maka akan didapatkan deret data, jumlah data dari masing-masing kolom tadi, ya, dari masing-masing sel tadi, yaitu jumlah total, nilai terendah, nilai tertinggi, dan nilai rata-rata. Nah, bagaimana untuk posisi yang lainnya? Teman-teman bisa copy sekaligus dengan cara blok semua ini, kemudian drag seperti ini. Nah, maka komplitlah sudah semua tabel yang akan kita isi, ya. Demikianlah tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang akan mengikuti tes admin untuk seorang karyawan bisa berhasil dengan mempelajari tutorial kali ini, ya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe dan share ke media sosial yang teman-teman gunakan agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih, selamat mencoba, semoga berhasil dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.